senang, sana senang, mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Halo sahabat kakek Uban dimanapun berada, berjumpa lagi dengan Dongeng Kakek Uban. Hari ini kakek akan berbicara tentang anak-anak dan imajinasi. Anak-anak dan imajinasi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagi anak-anak, imajinasi sangat penting untuk mengembangkan kreativitas dan juga logika berpikir anak tentang dunia dan kehidupan. Imajinasi pada setiap anak tidaklah sama. Ada anak-anak yang memiliki daya imajinasi yang tinggi, tapi tidak jarang pula ada anak yang tingkat imajinasinya lemah. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk membangun imajinasi anak supaya tumbuh kembang anak bisa berjalan secara optimal. Anak dengan imajinasi yang tinggi, menurut penelitian, lebih cepat memecahkan masalah dan berani menghadapi tantangan. Jadi, imajinasi adalah hal yang sangat penting bagi perkembangan emosi dan kognitif anak. Lantas, bagaimana cara mengembangkan daya imajinasi anak tersebut? Nah, penasaran? Ikuti pembahasannya dalam video Dongeng Kakek Uban berikut. Tapi sekali lagi, jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe. Oke? Kita ikuti. Halo sahabat dongeng dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan Kakek Uban. Salam cinta. Oke, sesuai janji kakek di teaser tadi, hari ini kakek akan membahas tentang dunia anak dan imajinasi. Albert Einstein pernah berkata bahwa imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Wow, kenapa bisa begitu? Ternyata melalui imajinasi terciptalah pengetahuan-pengetahuan baru yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Contohnya Albert Einstein sendiri, dia adalah fisikawan terbesar di abad ke-20. Berawal dari imajinasi, Albert Einstein bisa menemukan teori relativitas dengan rumusnya yang tersohor, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Seperti apa? Apa itu teori relativitas? Silakan Bapak Ibu googling, tapi tentunya Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui pada saat bersekolah dahulu. Selain Albert Einstein, ada juga seorang penemu yang berawal dari imajinasi. Bahkan pada saat mengemukakan keinginannya untuk menciptakan agar dunia menjadi terang benderang, orang ini diketawain. Siapa dia? Ya, betul. Thomas Alva Edison, sang penemu listrik. Berkat Thomas Alva Edison, dunia menjadi terang benderang dan kita bisa dengan enak membaca di tengah malam, belajar kapanpun bisa dengan lampu listrik. Pokoknya dunia kita menjadi benderang. Selain para penemu, ada juga sastrawan besar dunia yang berhasil menyabet hadiah Nobel. Di antaranya adalah Rabindranath Tagore dari India,
Beliau adalah seorang penyair, novelis, dramawan, cerpenis yang sangat kondang. Selain Rabindranath Tagore, ada juga Ernest Hemingway, seorang novelis dari Amerika. Beliau juga berhasil menyabet hadiah Nobel. Seberapa penting sih imajinasi itu buat anak? Apa sih manfaatnya? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah pasti penasaran. Apa sih manfaatnya imajinasi itu? Oke, kakek akan berikan 5 manfaat dari imajinasi. Oke, yang pertama adalah anak menjadi terampil bersosialisasi dan berkomunikasi. Yang kedua, anak mampu berpikir kreatif dan menganalisa. Yang ketiga, memperkaya khazanah pengetahuan anak. Nah, yang keempat, membuat anak menjadi lebih percaya diri, mandiri, dan mampu bersaing. Apalagi di era global yang kita nggak aja berbicara tentang Indonesia, tapi seluruh dunia. Yang terakhir, yang kelima, yang juga sangat penting adalah memunculkan bakat anak. Karena dari bakat inilah biasanya masa depan anak ditentukan. Misalkan bakatnya dari sejak kecil bernyanyi, kelak di waktu dewasa dia menjadi seorang penyanyi. Seorang anak dari kecil suka bercerita, pada saat besar menjadi storyteller seperti kakek. Terus anak-anak yang suka musik, pada saat besar menjadi musisi. Anak-anak yang suka belajar tentang sejarah, kalau besar dia bisa menjadi seorang arkeolog, dan masih banyak lagi. Sekarang pasti muncul pertanyaan di kepala, di pikiran bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Terus bagaimana cara mengembangkan imajinasi anak itu? Karena kan ada nih anak-anak yang daya imajinasinya tinggi, tapi ada anak yang enggak seperti itu, daya imajinasinya lemah. Oke, berdasarkan pengalaman kakek lagi. Pertama, pada saat anak-anak kakek masih dalam kandungan, kakek biasa memperdengarkan musik yang indah, yang menyenangkan, seperti musik klasik hingga musik rock. Musik pop juga tentunya. Pokoknya musik-musik yang indah, yang bisa menginspirasi anak-anak. Hingga anak dilahirkan, itu terus kita perdengarkan musik-musik itu, sehingga anak-anak di bawah sadarnya memiliki hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan. Terus yang kedua, pada saat anak-anak udah mulai bisa berjalan, udah bisa mengerti apa yang kita katakan, maka berdongenglah setiap hari. Luangkan waktu, nggak usah lama-lama, 5-10 menit. Tapi coba usahakan setiap hari bisa dilakukan itu. Kenapa? Jika membaca buku masih menjadi sesuatu yang sulit dilakukan anak, nah, dongeng inilah jalan keluarnya. Bisa berdasarkan buku cerita atau mengarang cerita sendiri. Mintalah anak-anak membantu menyelesaikan cerita sesuai keinginannya. Dengan begitu anak akan memanfaatkan secara maksimal imajinasinya. Nah, pada saat anak-anak sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, maka yang ketiga adalah berikan bacaan buku yang banyak. Maksudnya bacaan buku yang merangsang anak-anak untuk berimajinasi. Membaca, selain meningkatkan kecerdasan intelektual, dapat juga membantu mengembangkan imajinasi. Bahkan buku tanpa teks yang hanya dipenuhi dengan ilustrasi warna-warni, bagi anak imajinasi yang tinggi, mereka bisa menciptakan plot atau alur cerita sendiri sesuai imajinasi mereka. Bahkan ada sekarang itu di toko-toko buku, buku yang gambar-gambarnya menarik, warna-warni. Itu yang akan nanti mengimajinasi anak untuk membuat sendiri, menceritakan sendiri dengan imajinasinya mereka. Itu sangat bagus untuk anak-anak. Pada saat anak-anak udah mengerti banyak hal, ajak anak-anak untuk bermain peran. Selain membantu mengembangkan kemampuan verbal,
sosial, bahkan emosi. Bermain peran juga membantu anak menggunakan imajinasi mereka. Biarkan mereka menjadi pahlawan superhero, menjadi pohon, atau menjadi apapun yang diinginkan. Akan sangat seru jika anak juga mengenakan kostum dan segala perlengkapannya. Itulah yang dilakukan anak-anak kakek pada saat kecil. Mereka menjadi superhero. Nggak perlu kostumnya harus lengkap, nggak. Waktu itu anak-anak kakek biasanya pakai sarung diikat seperti Superman seperti itu. Mereka bercerita, menciptakan cerita sendiri, terbang, dia mengalahkan penjahat atau apapun. Bisa juga bermain detektif, bermain macam-macam. Pokoknya intinya adalah bebaskan anak untuk bereksplorasi, dan itu menjadi nomor 5 ya. Bebaskan anak untuk bereksplorasi, biarkan anak-anak berimajinasi menjadi apa yang diinginkan. Nih, yang keenam nih, yaitu ajak anak-anak ke tempat yang baru. Misalkan nggak harus yang mahal-mahal, misalkan pergi ke pasar, pergi ke mall, itu akan menciptakan pengalaman baru bagi anak. Tentunya akan membuat anak berimajinasi tentang hal-hal yang baru tersebut. Nah, selanjutnya, berikan pujian atau respon positif apabila anak-anak melakukan hal-hal yang baru dengan imajinasinya. Kemudian, jangan terlalu sering melarang anak. Itu menjadi nomor yang 8 ya. Jangan sering melakukan atau melarang anak-anak. Kalau hal itu tidak berbahaya, hal itu imajinasi mereka, biarkan mereka, awasi. Apabila ada sesuatu yang berbahaya, baru dilarang. Oke? Yang selanjutnya, yang nomor 9 adalah ciptakan suasana rumah yang menyenangkan. Buat anak-anak merasa aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak-anak di dalam rumah, sehingga anak-anak merasa nyaman ya, nggak ingin setiap hari pergi keluar karena sudah merasa nyaman di dalam rumah. Nomor 10 atau nomor yang terakhir ini yang biasanya orang tua lakukan kepada anak-anak, yaitu penggunaan smartphone atau gadget. Batasi pemakaiannya. Ini karena orang tua mau enaknya sendiri, ingin beristirahat di rumah, maka males dan anak-anak diberikan gadget supaya orang tua bisa beristirahat. Ayo orang tua, demi masa depan anak-anak Anda, anak-anak kalian, ayolah pada saat anak-anak dari awal, dari sejak dini, edukasi mereka, biarkan imajinasi mereka berkembang. Oke, demikian bahasan kakek kali ini. Coba terapkan, para bapak dan ibu di rumah, kembangkan imajinasi anak, biarkan bebas berkembang secara positif. Oke, bahasan kakek hari ini mudah-mudahan bisa menginspirasi bapak ibu, bisa menerapkannya juga tentunya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Dongeng Kakek Uban.